pembicara selanjutnya adalah Dr. Johan Hutauruk, di mana akan membawakan mengenai manajemen cataract surgery complication for general practitioner. Dr. Johan Hutauruk ini adalah bagian dari presiden dari NASRS juga dulu, dan juga termasuk anggota dari beberapa seminat di bagian katarak dan bedah refraktif, dan kebetulan beliau merupakan guru yang mengajarkan kami semua dokter mata ini untuk bagaimana cara operasi katarak yang baik. Mungkin Dokter Johan memang paling baik untuk menyampaikan komplikasi yang bisa terjadi. Silahkan, Dok. Terima kasih, Dr. Tasya. Saya izin share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Saya terima kasih dan selamat siang kepada para dokter sekalian, teman sejawat. Saya akan membawakan Management of Cataract Surgery Complications for General Practitioners. Untuk kita yang praktis saja ya. Jadi saya hanya satu topik yang saya bahas, karena saya tahu ini yang paling buruk hasilnya kalau kita terlambat mendiagnosis, ataupun terlambat mengobati, ataupun terlambat merujuk. Insidensnya sangat kecil endoftalmitis, hanya 0,02% sampai 0,71%. Tapi ini adalah urgent, ya. Kalau tidak didiagnosis dan diobati dalam waktu yang pas, biasanya pasien buta. Nah, endoftalmitis secara definisi, saya ambil dari rujukannya adalah inflammation of the inner layers of the eye, jadi peradangan di dalam bola mata, with exudation in the vitreous cavity, dengan peradangan di jaringan vitreous, sehingga banyak kuman yang tumbuh di dalamnya, di dalam intravitreus. Insidence-nya pada tahun 1910, kalau orang operasi katarak dulu memang lama, ya, 10.000 cases per 100.000 katarak surgery. Karena itu dulu orang bilang operasi katarak tunggu matang dulu. Artinya tunggu buta dulu, seperti 300 baru operasi. Jadi kalau kena endoftalmitis 10.000 orang ini, ya buta juga. Nothing tulus. Ya, tapi sekarang tahun 70, 20 sampai 90 hanya kira-kira 100 per 100.000 operasi. Sejak di atas tahun 1990, termasuk di Indonesia, insidence-nya hanya 300 sampai 500 per 100.000. Ya, kenapa meningkat? Karena kadang-kadang pemakaian obatnya yang kurang pas dan hygiene patient, ya. Nah, kita endoftalmitis ini ada banyak, ada exogenous, ada endogenous, tapi kita fokus yang warna kuning saja. Jadi kita tanya sama pasien, sudah pernah riwayat operasi nggak? Lalu acute atau delayed, hanya itu, ya. Nggak usah berpikir panjang. Acute itu kalau kita tanya pasien operasi dalam waktu 6 minggu. Kenapa perlu? Acute onset ini lebih jelek hasilnya dibandingkan yang delayed. Jadi kalau dia endoftalmitis setelah 6 bulan setelah operasi, biasanya hasilnya tidak separah kalau dia operasinya baru seminggu. Dan paling sering terjadi adalah antara hari ke-5 sampai ke hari ke-7. Jadi kalau kita ketemu pasien, ada infeksi, baru operasi, kita tanya baru 3 hari, itu biasanya kumannya juga lebih ganas daripada yang delayed onset. Jadi, menurut endophthalmitis vitrectomy study, 98%, hampir 100% pasien dengan keluhan acute endophthalmitis, diagnosisnya, selalu disertai dengan salah satu dari 4 classic symptoms. 93%, artinya dari 100 yang endophthalmitis, 93 orang mengeluh visusnya turun. Itu. Yang berikutnya 81% conjunctival injection. Merah konjungtivanya. Merasa nyeri paling tidak 3 dari 4 orang, bengkak hanya sepertiga. Jadi kalau 2 dari 3, misalnya penglihatannya turun, disertai dengan mata merah,
sudah boleh kita diagnosis endoftalmitis. Endoftalmitis ini adalah diagnosis yang harus kita buat sampai kita buktikan bukan. Kadang-kadang cuma konjungtivitis, ya. Tapi lebih baik berpikir ini endoftalmitis. Kalau ternyata bukan endoftalmitis, ya alhamdulillah. Nah, menurut WHO, gangguan penglihatan itu bisa dibagi 4. Ringan, 6/12 sampai 6/18. Sedang, 6/18 sampai 6/60. Severe, 6/60 sampai 3/60. Blind, kurang dari 3/60. Jadi kalau pasien itu datang visusnya cuma 3/60, sudah termasuk severe, ya. Berarti kumannya itu sangat cepat berkembang sehingga visusnya dari tadi 6/6 habis operasi katarak dalam beberapa hari turun jadi 1/60 atau 6/60. 1/60 udah dianggap buta sama WHO. Ini adalah classic signs. Tadi symptoms-nya 4 klasik, yaitu matanya buram, matanya merah, nyeri, dan kelopaknya bengkak. 4 klasik sign, symptoms. Signs-nya juga ada 4 yang klasik. Kita lihat kelopaknya lebih bengkak biasanya daripada yang normal. Lalu conjunctival injection itu termasuk signs. Kita lihat matanya di sini merah sekali. Korneanya udem. Ini korneal udem ini kelihatan dari mana? Kita lihat irisnya itu samar-samar, ya, tidak terlalu bening lagi. Itu sudah udem. Lalu hipopion. Hipopion ini kalau di sini kira-kira 3 mili. Hipopion kalau awal-awal nggak kelihatan, kecuali pakai slit lamp. Nah, teman-teman dokter kalau tidak punya slit lamp, namanya kita di rumah sakit nggak semua punya slit lamp, ya. Hanya dokter mata yang punya slit lamp. Kalau dapat lihat hipopion ya syukur, kalau nggak bisa rujuk aja, anggap aja endoftalmitis. Nah, apa risk factors-nya? Usianya pada usia tua. Di Amerika di atas 85. Di Indonesia mungkin di atas 75 sudah bisa kita bilang resiko. Lalu tinggalnya di pedesaan, laki-laki lebih banyak, karena apa? Pria itu biasanya keluar rumah, ya, sehingga kemungkinan mengalami infeksi lebih besar. Lalu ada kondisi imunosupresif seperti diabetes. Intraoperatifnya tadi ICCE atau ECCE. Lalu ada operasi yang bermasalah. Biasanya operasi itu kan kalau tidak bermasalah cepat, ya, 15 menit. Tapi kalau pasiennya kita tanya operasi berapa lama, Bu? 1 jam. Kemungkinan udah bermasalah operasinya. PCR itu adalah posterior capsule rupture. Lalu vitreous loss adalah vitreousnya keluar. Lalu preoperatifnya kurang pas. Itu adalah di kamar operasi. Membersihkan lid hygiene-nya, tidak pakai povidone iodine, lalu preparasinya dengan surgical drape-nya tidak dibersihkan dengan baik. Nah, ini adalah kalau kita tunggu. Tadi gambarannya kalau datang, habis itu kita obati, kita anggap konjungtivitis, kita kasih obat sitrol gitu, ya. Suruh datang lagi, besoknya udah bisa begini. Jadi endoftalmitis ini saya fokus, mohon dibantu, kalau ada datang penglihatannya turun, jam berapapun dia datang, suruh aja ke dokter mata. Kita bisa operasi, tengah malam pun bisa, ya. Ini termasuk urgensi. Nah, tapi kita nggak bisa asal kirim. Early treatment juga perlu. Early treatment-nya apa? Kita bisa suruh pasiennya beli ke apotek atau diteteskan tiap 15 menit selama 1 jam pertama golongan levofloxacin. Di Indonesia ada 2 jenis obat yang sering saya gunakan, Sendo LFX dan Cravit. Lalu tiap jam. Jadi jangan hanya dikirim tapi tidak dikasih obat, itu kumannya tumbuh terus. Lalu pasien kan kesakitan. Kesakitan itu karena irisnya peradangan tapi gerak-gerak terus. Jadi kita kasih cycloplegic eye drops. Tropin 3 kali sehari. Oral antibiotik harus masuk, ya. Kita kasih aja kira-kira 10 tablet, dimakan 2 kali sehari tiap 12 jam. Jadi pertolongan pertama. Lalu additional medication kalau misalnya pasien nyeri kali bisa kita kasih non-steroid. Banyak non-steroid, ya. Kita bisa kasih neuralgin, bisa kasih panadol, apa aja boleh. Lalu immediately refer to eye hospitals.
Jadi jangan kita bilang pakai aja obat ini, besok datang lagi Bu ya ke saya, kita lihat dulu. Itu bisa terlambat. Jadi langsung rujuk saja. Kalau ternyata di rumah sakit dokter matanya bilang, ah nggak apa-apa ini, cuman mata merah karena konjungtivitis, ya nggak apa-apa juga ya. Nanti kita balikan ke dokter yang merawatnya. Tapi kalau ternyata endoftamitis, biasanya langsung persiapan untuk operasi vitrektomi. Apa yang dilakukan di rumah sakit? Biasanya kita confirm sebelum operasi dengan US ultrasound. Kelihatan ultrasoundnya kalau begini, itu endoftamitis confirm, ya, keruh vitreusnya. Lalu akan dilakukan vitrektomi. Tapi kalau ultrasoundnya masih bening, kemungkinan memang tadi bukan endoftamitis. Makanya ultrasound itu untuk mata kan nggak ada di tempat lain kecuali di dokter mata. Lalu apa yang dilakukan kalau ternyata ultrasoundnya confirm endoftamitis? Dokter mata yang spesialis retina akan melakukan namanya vitrectomy surgery. Itu operasi yang cukup besar, ya. Jadi tapi bisa dilakukan dengan cepat karena sekarang pakai alat-alat yang mikro. Ini pakai di bawah mikroskop. Jadi langsung vitreus yang isinya kuman itu dikeluarkan. Setelah operasi kita akan memberikan antibiotik yang kira-kira gambarannya sesuai dengan gambaran klinis. Bisa Pseudomonas, bisa Staphylococcus, dan lain-lain. Saya kira itu yang saya sampaikan, 10 menit pas. Jadi saya ingatkan ini Helen Keller buta sejak lahir, tapi dia bilang, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Jadi kita punya penglihatan yang baik, tapi kalau kita tidak manfaatkan untuk belajar, untuk menolong, untuk merujuk hal-hal yang perlu dirujuk, itu menurut Helen Keller, it is worse than being blind. Saya ucapkan terima kasih dan semoga presentasi ini bermanfaat.